Perempuan pemilik ninja kitab suci agama saat live di media sosial dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua masih dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, ternyata bola panas terus menggelinding ya. Kasusnya Uti Watimena yang kapan hari dikira menginjak Al-Quran, ternyata yang diinjak itu adalah hadis. Dan sudah memberikan klarifikasi ya, Ibu Uti Watimena ini sudah memberikan klarifikasi bahwa dia mengatakan yang dilakukan itu tanpa sengaja dan yang diinjak itu bukan Al-Quran tetapi hadis ya. Tadi itu bukan ada niat sama sekali untuk menista, sama sekali nggak ada ya. Itu hanyalah pada saat saya sedang membaca hadis. Nah ini ya, ini bukan menginjak-injak Al-Quran ya teman-teman. Pada saat kita sedang membaca hadis karena sedang berdialog dengan wahyu ya kan, mengenai hadis gitu kan, berdialog dengan wahyu. Dan ternyata bola panas masih menggelinding ya. Meskipun Ibu Uti Watimena sudah meminta maaf, tetapi dari Apologet Islam Indonesia atau APII melaporkan Ibu Uti Watimena ke polisi ya. Bahkan beritanya sudah masuk ke TV nasional ya, di TV One. Coba kita lihat beritanya. Perempuan pemilik ninja kitab suci agama saat live di media sosial dilaporkan ke polisi. Jadi ternyata ini masih berlanjut meskipun Ibu Uti Watimena sudah mengajukan permintaan maaf, tetapi masih diteruskan kasusnya dan sudah ada laporan ke pihak berwajib ya. Pada saat ini Ibu Uti ini juga lagi sakit ya, menurut dia saat ini kena kanker getah bening. Jadi Ibu Uti Watimena ini memang seorang debater, sering debat dengan teman-teman muslim, dan saat dia berdebat dengan teman muslim, kakinya terlihat menginjak kitab yang diduga pertama adalah Al-Quran. Ternyata itu adalah kitab hadis ya. Bukan karena niat jahat, bukan karena ada keinginan untuk merendahkan, ya tidak mungkin ya teman-teman, karena saya sendiri paman saya masih Islam, saya nggak ada pernah begitu ya. Kalau berdebat ya berdebat aja ya, mempertahankan ideologi itu pun dibenarkan ya. Jadi ketika itu saya nggak sadar ya, maaf atas kecerobohan saya mohon maaf kalau kecerobohan saya ini menyakiti semua hati para teman-teman yang di API ya, teman-teman yang di debat ya. Dan untuk teman-teman yang di API, saya yakin kalian mengerti saya, mengenal saya dari dulu ya kan. Kita berdebat jor-joran, tetapi di belakang itu kan tidak ada itu ya. Saya tidak ada unsur-unsur seperti itu. Meskipun kitab hadis itu masih menjadi kitab suci orang Islam ya. Kitab orang Islam itu di samping Al-Quran juga ada hadis. Hadis itu adalah ucapan dari Nabi Muhammad, kemudian tuntunan secara rinci ya, apa yang ditulis di dalam Al-Quran biasanya dirinci atau diperjelas lewat hadis-hadis. Jadi di samping kitab suci Al-Quran, hadis ini adalah kitab suci nomor 2 bagi umat muslim. Sehingga begitu ada video Ibu Uti Watimena kelihatan kakinya menyentuh kitab suci hadis ya, akhirnya malah berkembang ya, akhirnya bahkan ada laporan ke pihak kepolisian.
Ini sebagai pembelajaran buat kita semua agar lebih hati-hati ya. Apalagi dunia apologet Islam dan Kristen ini memang dunia yang paling sensitif. Soalnya membicarakan agama orang lain itu memang seperti kata Deddy Corbuzier, itu seperti memasuki rumah orang lain. Jadi harus hati-hati ya. Kapan hari si Elia yang diundang oleh Dr. Richard Lee juga sempat disemprot oleh Deddy Corbuzier. Dia mengatakan Elia tidak berhak mencampuri urusan umat Islam. Karena saat itu Elia juga mengatakan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Di samping itu dia juga mengkritisi Al-Quran, bahwa Al-Quran perlu direformasi. Yang jelas dunia apologet, dunia perdebatan antar agama saat ini memang tidak tidak yang bebas sebebas-bebasnya ya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Ada tanggung jawab di sana ya, tanggung jawab yang sangat besar, menjaga kerukunan, menjaga ketentraman, menjaga supaya kedua belah pihak tidak saling terhina dan tersinggung ya. Ini sebagai pembelajaran buat para apologet semua, baik Islam, Kristen, dan yang lainnya. Demikian dari saya. Ayo waspada, hati-hati ya. Kita harus hati-hati meskipun dakwah itu wajib bagi umat Kristen, menyebarkan Kristen juga wajib bagi mereka, dan umat Islam berdakwah menyebarkan Islam juga wajib. Kemudian membentengi umat Islam dari pemurtadan itu adalah juga kewajiban. Jadi hati-hati, waspada, dan jaga persatuan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.